Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi dalam 28 hari untuk pada wanita normal biasanya. Yang pertama yaitu fase menstruasi akan dimulai dari hari pertama sampai hari ke-6, di mana fase menstruasi ini sel telur yang telah matang dan tidak dibuahi oleh sperma, maka dia akan nuru bersamaan dengan dinding rahim. Pada fase ini biasanya perempuan akan mengalami nyeri, kemudian pusing, mual, timbul jerawat, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke fase folikel, yaitu terjadi di hari ke-7 sampai ke hari 13, di mana di fase folikel ini dia akan memproduksi sel telur dan endometrium akan menebal. Pada pertumbuhan ini biasanya akan terjadi di hari ke-10 selama siklus 28 hari menstruasi. Kemudian lanjut di hari ke-14 atau disebut juga fase ovulasi, di mana fase ovulasi biasanya disebut juga sebagai masa subur seorang wanita. Nah, di masa subur ini sel telur akan matang dan dia hanya akan bertahan hidup selama 24 jam. Apabila sel telur dibuahi oleh sperma, maka dia akan menempel di dinding rahim atau endometrium dan akan menjadi janin. Kemudian memasuki fase luteal atau fase pramenstruasi di hari ke-15 sampai ke-28, di mana di fase ini folikel yang telah pecah dia akan mengeluarkan sel telur yang membentuk corpus luteum dan memproduksi hormon progesteron guna mempertebal dinding rahim atau endometrium. Untuk di fase luteal ini biasanya perempuan akan mengalami gejala-gejala seperti timbul jerawat, terus nyeri di bagian perut bawah. Intinya gejalanya itu sama kayak di fase menstruasi karena dia akan menstruasi lagi di bulan berikutnya. Nah, kemudian ada beberapa hormon yang mempengaruhi fase menstruasi, di antaranya yang pertama ada hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini diproduksi di ovarium dan dia membantu dalam penebalan dinding rahim. Kemudian ada hormon progesteron, di mana dia bekerja sama dengan hormon estrogen tadi untuk menjaga kehamilan dan organ reproduksi. Di hormon progesteron ini dia juga diproduksi oleh ovarium. Kemudian lanjut ada hormon GnRH, di mana hormon ini akan merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Kemudian ada hormon LH, di mana sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Kemudian ada hormon perangsang folikel, dia diproduksi di otak bagian bawah atau di kelenjar pituitari dan dia akan membantu sel telur di dalam ovarium itu matang dan siap untuk dilepaskan. Nah, adapun beberapa gejala atau tanda-tanda saat menstruasi di mana ada timbul jerawat, terus nyeri bagian perut bagian bawah, pusing, mual, dan lain sebagainya, mudi juga. Nah, gimana cara mengatasinya? Bisa dikompres dengan air hangat di bagian yang nyeri. Kemudian banyak minum air putih dan sebisa mungkin hindari kafein dan garam untuk mencegah pembekakan dan juga retensi air. Lakukan olahraga dengan teratur, makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin E, dan bisa melakukan aktivitas yang menghilangkan stres. Kemudian lanjut, dimana di sini ada yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, pembuahan ini terjadi apabila sel telur berhasil dibuahi oleh sperma. Nah, dalam 300 juta sperma yang diejakulasikan oleh pria, maka hanya 1 juta yang berhasil berenang untuk ke serviks dan hanya ratusan yang bisa berhasil mencapai tuba falopi dan hanya 1 yang bisa berhasil membuahi sel telur. Apabila sel sperma sudah berhasil menembus corona radiata, maka membran pleusida dia akan menebal sehingga untuk sperma yang lainnya dia tidak bisa membuahi sel telur.